Jadi landasan fikih dalam spirit tanggung jawab kepemimpinan dalam Islam itu bukan hanya amanah duniawi, tapi juga beban besar yang akan dimintai pertanggungjawaban akhirat. Sebetulnya kalau orang yang paham menjadi pemimpin itu adalah orang yang paling cepat masuk surga dan paling cepat masuk neraka. Menjadi pemimpin dalam konsep Islam itu kalau kepemimpinan tidak dijalankan secara amanah, tidak sesuai dengan konsep Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak sesuai dengan konstitusi, maka orang itu pemimpin yang paling cepat masuk neraka. Tapi jika pemimpin itu adalah amanah dan juga menjalankan kepemimpinannya adalah secara baik, maka orang yang paling cepat di dunia ini masuk surga adalah pemimpin. Alhamdulillah. Oleh karena itu, di zaman-zaman tertentu orang itu untuk dijadikan pemimpin itu menghindar, khawatir tidak bisa melaksanakan amanah itu. Umar bin Khattab itu kalau malam tidak bisa tidur, dia mikirkan bagaimana saya hidup nanti di akhirat, selamat atau tidak. Maka Umar bin Khattab itu melakukan belusukan. Di dalam sebuah hadis, man waliya min amril muslimina syai'an falam yajhad lahum wa yansukh lahum lam yadkhul ma'ahumul jannah. Siapa yang diberi tanggung jawab mengurus urusan kaum muslimin, mengurus urusan rakyat, lalu tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk mereka dan tidak menasihati mereka, maka dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ketakutannya Sayyidina Umar, khawatir dianggap tidak amanah, menimbulkan sifat belusukannya ketika malam. Jangan sampai ada rakyatnya yang kelaparan, jangan sampai ada rakyatnya yang datang dari luar kota masuk kota Madinah lalu kemudian terjadi pencurian, terjadi premanisme. Itu dulu. Sekarang premanisme kadang-kadang jadi aset. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, preman itu saudara kita dan mereka juga butuh pekerjaan, mereka juga butuh penghasilan. Karena itu di sini tugas negara untuk membuat dan menciptakan lapangan pekerjaan, setidak-tidaknya tercipta lapangan pekerjaan buat mereka. Ada 5 pilar kepemimpinan di dalam Islam. Yang pertama, iqamatul adli fir ra'iyah. Ini tugas utamanya pemimpin itu, iqamatul adli fir ra'iyah, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ini utama, Pak. Jangan sampai keadilan itu diabaikan. Jangan sampai tanah negara, tanah rakyat jadi tanahnya pengusaha. Ada. Itu namanya tidak iqamatul adli fir ra'iyah. Yang kedua, hifdzul amni wal istiqrar, menjaga keamanan dan stabilitas. Jadi keamanan dan stabilitas itu tugas negara, tugas pemimpin, agar kehidupan menjadi aman, hubungan yang seiman, hubungan yang berbeda iman, hubungan antar suku, antar agama harus aman dan stabil. Dan yang ketiga, tawfirul hajatil asasiyah lirra'iyah, menyediakan kebutuhan dasar bagi rakyat. Jangan sampai rakyat kurang pangan, jangan sampai rakyat itu kesulitan membeli kebutuhan dasarnya, jangan sampai minyak menghilang, jangan sampai beras menghilang, jangan sampai kebutuhan dasar itu menghilang. Ini adalah tugas negara yang ketiga. Tugas negara yang keempat adalah tatbikul ahkami was syariah, menegakkan hukum Allah dan syariatnya. Di
Betul apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, haji itu harus lebih murah insya Allah. Dan yang terakhir, al-qiyamu bid-dauri tarbawiyyi wal qudwatil hasanah. Pemimpin itu menjadi pembina moral dan teladan yang baik. Bagaimana rakyat akan menjadi baik kalau moral pemimpinnya buruk? Bagaimana rakyat menjadi rakyat yang sejahtera kalau pemimpinnya tidak peduli rakyat? Bagaimana menjadi negara yang baik kalau pemimpinnya tidak taat konstitusi? Maka kalau ada pemimpin yang jadi melanggar konstitusi, maka ini haruslah kita sama-sama menyadari bahwa untuk hidup yang baik itu harus taat konstitusi. Insya usikum nafsi bitaqallah wallahul muwaffiq liqmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.